Selamat datang kepada Ibu dosen dan Asdos yang menonton video ini. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang bisnis plan dari produk yang akan kami angkat. Sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Agung Morarin Nugraha, kemudian ada Alexandro, kemudian ada Rasel, kemudian ada Dilan Antonio Huta Barat, dan yang terakhir ada Octavian Devon Bintang Kusumo. Dimulai dari latar belakang, di mana pariwisata di Indonesia saat ini memiliki kenaikan yang signifikan. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan pariwisata meningkat sebanyak 251,28% dari tahun 2021 kemarin. Dan kenaikan ini juga terjadi karena sudah dimulainya perjalanan antar negara karena pandemi COVID sudah berakhir. Di sini kami mencoba untuk berpartisipasi dengan adanya angka kenaikan ini, di mana kami ingin membantu memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada wisatawan mancanegara. Adapun identifikasi permasalahan kelompok kami, yang pertama, bagaimana kita membuat software untuk salah satu instansi yang baik dari segi estetika dan fungsi guna. Kedua, bagaimana kita membuat produk yang menanggapi kenaikan angka pariwisata di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana cara kita memperkenalkan kebudayaan kita ke wisatawan asing. Dan yang keempat, bagaimana kita menciptakan produk yang menarik, berfungsi, tetapi tetap memperhatikan aspek ramah lingkungan. Instansi yang kami pilih yaitu kantor imigrasi karena memiliki peran menjaga kedatangan dan keberangkatan orang ke dan dari wilayah Indonesia. Tentu saja akan memiliki kontak langsung dengan para wisatawan. Dengan demikian bisa menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada wisatawan mancanegara. Ide produk kita berawal dari analisis mengenai hal apa saja yang diperlukan untuk melakukan perjalanan lintas negara. Paspor menjadi salah satu hal yang kita fokuskan dan menjadi ide untuk produk kita. Alasan pemilihan produk ini yaitu dompet ini bisa dijadikan media untuk memperkenalkan budaya Indonesia melalui desain tampilannya. Selain itu, ini juga bisa berguna untuk menyimpan paspor agar tertata dan melindungi buku paspor dari segala kerusakan. Selanjutnya ialah kelebihan ide kami. Yang pertama, masih sangat jarang ditemukan tempat paspor sebagai souvenir. Yang kedua, paspor merupakan barang yang perlu dibawa untuk melakukan perjalanan antar negara. Jadi tidak hanya orang dalam negeri saja yang menggunakan paspor, tetapi wisatawan asing yang datang ke Indonesia juga harus menggunakan paspor. Yang ketiga, besarnya potensi paspor rusak atau hilang sehingga dompet paspor merupakan barang yang cukup berguna bagi wisatawan. Lalu untuk kekurangannya, yang pertama, tempat paspor bukan kebutuhan utama bagi wisatawan. Lalu yang kedua, fleksibilitas penggunaan yang kurang karena perlunya mencopot dan memasang kembali paspor saat akan digunakan. Lalu untuk target pasarnya, kami akan menyasar warga negara asing dan Indonesia yang melakukan perjalanan ke dalam dan luar negeri. Lalu selanjutnya analisis kompetitor. Pertama ada produk dari C di mana memiliki kelebihannya yaitu semua bagian terlindungi dan kekurangannya ialah tidak fleksibel. Yang kedua, ada produk dari Naturhide di mana memiliki kelebihan yaitu banyak tempat untuk menaruh barang selain paspor dan semuanya terlindungi. Kekurangannya ialah tidak fleksibel. Yang ketiga ada produk dari RFID di mana kelebihannya fleksibel ketika digunakan dan kekurangannya ialah pinggirannya terdapat celah. Kemudian di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis SWOT pada produk kami. Yang pertama adalah strategi SO atau Strengths Opportunity. Karena keuntungan banyak wisatawan asing yang datang ke Indonesia dan mereka harus memerlukan paspor, hal ini menjadi peluang bagi kita untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia melalui desain produk kami. Kemudian yang kedua adalah strategi WO atau Business Opportunity. Salah satu kelemahan dari ide ini adalah efisiensi waktu dan fleksibilitas penggunaan yang kurang, sehingga ada peluang untuk mendesain produk dompet yang fleksibel, tidak perlu dilepas terus-menerus. Kemudian selanjutnya adalah strategi ST atau Strength Street. Besar kemungkinan terjadi kerusakan paspor dan masih jarang tempat paspor ini dijadikan souvenir merupakan keuntungan bagi ide produk kami. Oleh karena itu, produk ini perlu merespon hal tersebut dengan memberi perhatian lebih kepada aspek keamanan, fungsi, dan keunikan. Kemudian yang terakhir adalah strategi WT atau Business Street. Salah satu kelemahan dari ide produk kami adalah dompet paspor yang bukan merupakan kebutuhan utama wisatawan, sehingga kita perlu menggabungkan dengan fungsi dompet lainnya yang bisa menyimpan uang, kartu, dan sebagainya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan produk. Produk ini memiliki nama Tansah Ayom dengan slogan senantiasa melindungi. Berasal dari bahasa Jawa, kata Tansah yang berarti senantiasa dan Ayom yang berarti melindungi. Jadi Tansah Ayom ini berarti produk yang kita buat yaitu dompet paspor akan senantiasa melindungi paspor kita dimanapun dan kapanpun. Dengan visi kita yaitu memperkenalkan kebudayaan Indonesia dan mendukung terciptanya lingkungan hidup berkelanjutan, sedangkan misi kita yaitu mengembangkan dan menggalakkan produk dari industri daur ulang yang memberi efek positif bagi lingkungan. Berdasarkan hasil analisis ide produk, target pasar, kompetitor, dan SWOT, produk kami memiliki konsep fleksibel, budaya, dan multifungsi. Berikut adalah rancangan pada sisi depan dan sisi belakang produk. Dan ini adalah rancangan pada bagian dalam produk.
Rencana kami dalam pemasaran produk akan dilakukan di tempat-tempat pemeriksaan dan kedatangan wisatawan ke dalam negeri. Dari aspek ekonomi, bagi wirasawan bisa memberikan keuntungan dari harga jual. Bagi masyarakat bisa membantu menyediakan lapangan pekerjaan dengan bekerjasama dengan mereka yang diperlukan seperti penjahit, penjual bahan, dan lainnya. Bagi pemerintah bisa berdampak bagi perekonomian negara. Kemudian untuk aspek ekologi, dengan adanya dampak dari limbah pakaian yang menumpuk, maka menjadi alasan kami memilih bahan dari pakaian bekas sebagai bahan utama untuk menjadi sarung paspor guna mengurangi dampak tersebut. Kemudian dilihat dari aspek sosial budaya, bisa untuk membantu untuk mengenalkan kebudayaan asli Indonesia ke turis asing yang sedang berkunjung. Kemudian dari aspek hukum, bisnis ini nantinya akan melibatkan kerjasama antara dua pihak, yaitu kami sebagai produsen dan instansi imigrasi sebagai distributor. Kerjasama ini akan diatur dalam kontrak tertulis. Bentuk kepemilikan usaha kelompok kami berjenis persekutuan firma. Semua anggota memiliki kekuasaan yang dapat terlibat langsung. Bentuk persekutuan ini juga diartikan dua perusahaan atau lebih menjalankan usaha dengan memakai nama bersama, seperti bisnis kami dengan instansi imigrasi. Jenis produk yaitu karya kekayaan intelektual dengan legalitas, merek, dan instansi imigrasi. Baik, selanjutnya ada hak kekayaan intelektual. Pada produk kami sendiri, kami memiliki 5 hak kekayaan intelektual. Yang pertama ada merek. Tansa Ayom sebagai identitas kami sebagai pencipta dan produsen dari produk yang sesungguhnya, sehingga konsumen dapat mengenali kami. Selanjutnya ada paten. Kami menciptakan produk pelindung paspor yang dipadukan dengan dompet yang dibuat dari bahan yang ramah lingkungan dan berbeda dengan merek lain. Selanjutnya ada hak cipta. Kami menjaga agar kami sebagai pencipta produk menjadi satu-satunya produsen legal dari produk kami. Walaupun kami bermitra dengan pihak imigrasi, namun hanya kamilah satu-satunya pihak yang memiliki lisensi untuk memproduksi produk kami secara legal dan bebas untuk menentukan perubahan atas produk kami. Selanjutnya ada rahasia dagang. Sebagai produsen, penting bagi kami untuk merahasiakan akses kami dengan penyuplai bahan baku, yang mana bahan baku itu sendiri dapat berpengaruh ke harga jual dari produk kami. Yang terakhir ada desain industri. Kami menjaga agar desain dari produk kami tetap ikonik dan dapat menjadi identitas dari produk kami. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai produk yang kami usulkan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.